Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kembali kita beribadah di hari Jumat ini. Baiklah, saya tidak memperpanjang, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar kita akan dengarkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan di ibadah kami saat siang hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan Allah Roh Kudus bekerja memberikan pengertian, penyingkapan akan rahasia firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu ini dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memberikan hikmat, marifat, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh dikuatkan, ditegur, dinasehati, bahkan kami boleh memiliki iman percaya yang semakin sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kembali kita mendengarkan firman Tuhan ini. Untuk itulah kita senantiasa bersyukur di masa-masa pandemi ini kita masih diberikan suatu kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, khotbah saya pada saat siang hari ini temanya adalah berbicara tentang ujian. Ujian adalah sesuatu yang sering dialami oleh setiap manusia. Terkadang ujian ini memang harus ada dan wajib kepada orang-orang yang merasa dirinya itu ingin meningkatkan satu kualitas baik dalam hidup kerohanian, baik dalam hidup iman percayanya kepada Tuhan, ataupun ada ujian-ujian itu berlaku untuk juga secara meningkatkan hal yang berupa jabatankah, materikah, dan seterusnya. Tapi pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah tidak asing lagi kalau kita berbicara tentang ujian, maka di sana kita akan menemukan satu sosok pribadi yang kita tahu bagaimana ketika Abraham itu mengalami satu ujian yang boleh dikatakan sangat-sangat berat. Mengapa sangat berat? Nanti kita akan melihat sejauh mana firman Tuhan itu akan berbicara kepada saudara dan saya sebagai satu refleksi, sebagai satu koreksi diri. Sejauh mana kita memiliki iman percaya kita kepada Tuhan. Maka tindakan pengujian ini akan berlaku bukan saja kepada Abraham, tapi kepada saudara maupun kepada saya sebagai pemilik kehidupan yang di dalamnya Tuhan mempercayakan agar kita menyelenggarakan hidup ini dengan berjalan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya disebut sebagai orang yang percaya, maka kepercayaan kitalah yang diuji. Sejauh mana iman kita kepada Tuhan, sejauh mana perkataan kita kalau kita mengakui kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang telah memelihara kehidupan kita sampai detik ini. Maka itulah untuk pengakuan ini kita harus mengalami satu ujian. Memang ujian ada yang suka dan senang, tapi sementara di sisi yang berbeda ada orang yang tidak suka bila mengalami satu ujian. Nah, untuk itu kita akan lihat di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini untuk kita semua.
Firman Tuhan berkata begini. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," kata Tuhan. Ya, lalu sahutnya Abraham, "Ya Tuhan." Ayat kedua, firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Sampai di situ, saudara. Jadi ujian ini memang ada satu kondisi di mana Allah melakukan, bahkan memberikan satu kesempatan kepada orang-orang yang ingin untuk dia melakukan ujian itu. Nah, berarti ujian ini adalah satu sikap kondisi keadaan di mana orang itu sedang diuji. Ya, sedang diuji. Seberapa jauh kedalaman ia mempercayai dan mengasihi Tuhan. Kalau dalam diri Abraham, Allah berkata, "Abraham, ya, bawalah anakmu satu-satunya." Jadi satu-satunya yang Abraham miliki yaitu seorang anak yang bernama Ishak. Jadi jikalau Abraham memiliki anak satu-satunya, ya, dan saudara bisa melihat sendiri firman Allah juga berkata, bukan satu-satunya saja, tetapi Allah melengkapinya dengan data yang begitu konkret. Bukan saja Abraham punya anak yang satu ini, tapi juga anak yang dikasihinya. Jadi sesungguhnya Allah mengerti dan memahami isi hati daripada Abraham. Nah, coba kita akan melihat lebih jauh. Ketika Allah meminta Ishak sebagai satu pribadi yang harus dikorbankan Abraham, saudara akan bisa melihat betapa besar permintaan Allah kepada Abraham. Allah meminta sesuatu yang ia inginkan itu tidak tanggung-tanggung. Adalah sesuatu yang dikasihi oleh Abraham. Nah, untuk itulah tanpa kita sadari bagaimana seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terkadang ada satu peristiwa di mana kita harus mengalami sebuah pilihan. Apakah kita akan memilih apa yang kita inginkan, apa yang kita kasihi, apa yang kita pegang erat-erat, apa yang kita cintai, dibandingkan kita harus memilih apa yang Tuhan inginkan. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi terkadang seringkali kita harus mengalami, saya mau mengatakan saudara, dengan jujur, banyak di antara orang-orang Kristen termasuk saudara dan saya sendiri, kita lebih memilih untuk keinginan-keinginan kita. Kita pertahankan, kita pegang erat-erat, dan kita tidak ingin melepaskan apa yang supaya Tuhan ingin supaya kita bertindak dan melakukan apa yang Dia ingin supaya kita melepaskan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu contoh saja yang sangat sederhana. Pada satu peristiwa, ketika kita tahu hari ini adalah hari di mana kita beribadah, dan di hari ini kita akan berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh banyak hamba Tuhan, sekalipun lewat ibadah online semacam ini. Tapi bertepatan pula, di situ ada acara yang sangat menarik
tentunya acara kebetulan saja ada sahabat kita yang berulang tahun. Apalagi sahabat ini adalah dia atasan kita, dia pimpinan kita, dia adalah orang yang telah banyak berbuat baik kepada kita, menolong kita. Nah, sebuah dilema yang sulit untuk kita sering kali bertindak untuk mengalahkan mana di antara dua pilihan yang tidak mudah untuk kita putuskan. Apakah kita tetap memilih untuk mengikuti ibadah yang hanya kurang lebih tidak lebih dari 1 jam, atau kita mengikuti rasa tidak enak kita, rasa balas budi kita, rasa persaudaraan kita, dan atau mungkin rasa persahabatan kita. Nah, ini contoh yang sangat sederhana, tapi banyak sekali orang Kristen kalah di dalam menempuh satu pilihan ujian. Abraham ketika dia menyahut apa yang diminta dan dipanggil oleh Tuhan, saat itu tentu Abraham adalah seorang pribadi manusia biasa. Dia punya perasaan, dia punya hati, dia punya keinginan, dia punya belas kasihan, dia juga punya hasrat yang bagaimana ingin menyenangkan anak satu-satunya. Nah, sebagai manusia normal seperti saudara dan saya, dapatkah kita sebagai orang tua, saudara dan saya punya anak, saudara ada sebagian yang punya anak, maka kalau kita harus secara normal, ada orang yang melukai anak kita, ada orang yang menjahati anak kita, ada orang yang mencelakai anak kita, pasti kita sebagai orang tua tidak akan berdiam diri. Kita membela, bahkan kita melakukan sebuah perlindungan buat anak kita. Apalagi anak itu satu-satunya buah hati kita, kasih sayang kita, darah daging kita. Nah, dapat dibayangkan betapa sulitnya Abraham memenuhi permintaan kala itu apa yang Allah inginkan. Saudara, kita harus melihat latar belakang Abraham ini. Ketika satu kali Allah berkata, Abraham, kamu keluar dari negerimu, kamu tinggalkan sanak saudaramu, kamu tinggalkan ayah dan ibumu. Itu Abraham lakukan. Dan itu Abraham berbuat untuk supaya mengikuti apa yang Allah inginkan. Nah, jadi Abraham bukan kali ini saja diuji oleh Allah untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran yang hidup. Tapi Abraham pernah juga mengalami satu sikap dan tindakannya kepada Allah bahwa dia benar-benar mengasihi Tuhan. Saudara, jadi dalam diri kita sebagai orang percaya, kalau saudara tidak pernah mengalami sentuhan kasih Tuhan, kalau kita tidak pernah mengalami jamahan dan perjumpaan pribadi kita dengan Kristus, kasih